Hai guys, selamat datang di channel aku. Aku Chris, dan kali ini kita akan nge-review parfum lokal lagi. Ini aku punya parfum dari Your Scent. Ini aku dikirimin sama Your Scent Team. Sebelumnya aku mau say thank you so much untuk Your Scent Team. Udah ngirimin aku ketiga nih varian parfumnya. Jadi aku bisa nih ngasih tahu opini pribadi aku ke teman-teman YouTube semua, oke? Nah, ini mereka ini sebenarnya pas datang pasti ya di dalam boxnya ini. Boxnya juga keren ya, seperti ini warna pink pastel kayak gitu, cantik ya. Cuman dia nih agak sulit untuk dikeluarkan dari boxnya gitu. Jadi ini sengaja nggak aku masukin lagi ke boxnya biar lebih mempermudah aja gitu untuk kita langsung ngedetailin masalah botol dan juga wewangiannya. Oke, nah ini aku punya 3. Aku yang satu ini punya yang variannya Untouchable. Terus yang satu ini yang besar ini aku punya Persistent. Terus yang ketiga ini aku punya Zippy. Nah, ini aku punya yang Persistent ini 100 ml, yang Untouchable dan Zippy ini 30 ml. Nah, pertama kita akan ngebahas yang paling besar dulu kali ya, Persistent ini. Sebentar, ini aku beresin dulu. Ya, jadi botol itu seperti ini, botolnya juga cantik ya. Botol itu seperti ini nih, tuh lihat, cakep ya, gitu. Kayak begini. Terus dia juga capnya tuh bukan cap yang kayak beneran kayak apa sih feels-nya cheap gitu, enggak gitu. Ini tuh capnya juga masih feels-nya masih bagus gitu ya. Di bawahnya nggak ada apa-apa segala macam. Nah, untuk masalah notes nih ya, by the way aku tidak menemukan kayak top, middle, dan base notes-nya. Aku hanya menemukan kayak mungkin ini main accords atau main notes-nya di e-commerce-nya si Your Scent-nya gitu. Jadi aku bacain aja dulu untuk Persistent ini. General notes-nya itu dia ada sweet berries, Bulgarian rose, Spanish broom, oud, musk, dan vanilla. Nah, sekarang kita spray aja langsung Persistent di tangan kiri aku ya, di sini. Oke, dia sprayernya menyebar tapi pendek gitu ya, tipe sprayernya. Nah, untuk aromanya gimana sih Persistent ini? Nah, di awal spray, dia langsung ngingetin aku sama parfumnya In Bed with Usi Pratama. Ya, itu tuh mirip, awalnya tuh pembukaannya, openingnya tuh mirip ke arah parfumnya Usi itu. Karena kayak aku tuh ngerasain kayak terkesan aroma citrus yang sedikit kecut gitu. Kayak menyapa yang bener-bener cukup vokal banget di awal. Sama In Bed with Usi juga seperti itu. Soalnya aku menemukan feels-nya seperti itu. Nah, tapi yang aroma citrus yang terkesan sedikit kecut itu dibarengin dengan aroma oud. Nah, ada nih aroma oud-nya di si Persistent ini juga. Tapi nih ya, oud-nya tuh oud yang tipis gitu loh. Nggak ngebuat overpower sama sekali. Biasanya kalau misalnya aroma oud itu kayak langsung beneran ke hidung tuh beneran nonjok banget gitu ya. Nah, sedangkan di Persistent ini, dia tuh oudnya tuh masih tipis, masih kalem gitu. Kayaknya memang masih oke banget kalau misalnya untuk kalian yang pengen nyoba-nyoba perfume oud, terus nggak mau terlalu kayak overwhelmed sama aroma notes oud itu, kalian bisa cobain Persistent gitu. Karena memang wangi oudnya tuh masih oke banget, masih enak banget untuk di sniff dan dinikmati gitu. Persistent ini tuh ngasih kesan seperti aroma hairspray beraerosol gitu loh di awal-awal. Ada ya beberapa perfume juga yang ngasih kesannya seperti itu di aku gitu. Nah, si Persistent ini juga seperti itu, di awal-awal seperti itu. Kayak kesannya itu dia beneran vokal gitu, bukan tipikal aroma perfume yang kalem gitu. Di awal tuh kita langsung ngeh gitu sama si Persistent ini. Nah, terus aroma bunga mawar pun tercium di background ya. Ini kita masih ngomongin awal nih. Itu masih ada aroma bunga mawar, tapi dia di background gitu, kayak di belakang gitu, tipis gitu. Masih sedikit aja gitu mawarnya. Nah, aku saranin kalian kalau cium Persistent ini jangan judge di awal ya. Karena jujur aku waktu pas nge-spray Persistent pertama kali itu aku langsung kayak aduh, ini aromanya kayak terlalu strong di hidung aku gitu ya. Karena memang mirip juga sama si In Bed with Usi itu kan. Nah, cuman ini saran aku, jangan langsung ngejudge di awal. Karena aku berpikir kalau aku tidak akan cocok sama Persistent ini di awal. Ternyata si Persistent ini justru yang paling favorit aku di antara ketiga ini. Nah, kenapa aku bilang jangan langsung ngejudge di awal? Kalian tuh harus benar-benar tunggu sampai middle ke dry down. Karena aromanya akan enak banget Persistent ini ketika sudah memasuki middle dan dry down-nya itu gitu. Di middle aroma sweet dari vanilla tuh mulai keluar gitu. Jadi kesannya tuh
aroma yang strong di awal tadi itu tuh kayak mulai kayak terbuild dengan aroma manis vanilla gitu ya, yang bikin nyaman gitu, yang enak gitu untuk di sniff. Lalu aroma rose juga mulai muncul ke permukaan, yang tadi di awal tuh cuma di background. Nah pas middle sampai dry down, aroma rose tuh mulai muncul ke permukaan yang ngebuat aromanya tuh terkesan lebih elegan, ditambah dengan aroma oud yang tetap ada walaupun tipis itu gitu. Jadi dia tuh kayak notes-nya tuh kayak bolak-balik kayak gitu loh. Jadi di awal tuh memang oud-nya lebih vokal gitu dibandingkan middle sama dry down. Nah, ketika middle dan dry down, oud-nya masih ada juga, tapi dia lebih kayak balik ke background gitu loh. Jadi posisinya tuh di belakangnya vanilla dan rose gitu si oud-nya itu. Jadi ngebuat persistent ini tuh aromanya tuh beneran kayak ngasih nuansa elegan gitu, sophisticated kayak gitu. Jadi ini oke deh, menurut aku persistent ini memang beneran favorit aku banget di antara yang lain gitu. Dan untungnya banget nih gitu, Yorsen kayaknya memang cenayang nih gitu. Si Chris kayaknya bakalan sukanya sama persistent nih, langsung dikirimnya yang full bottle yang besarnya ini yang persistent gitu. Thank you so much loh ini Yorsen. Aku akan pakai terus nih si persistent ini. Nah, sekarang kita next ke yang berikutnya, yaitu ini dia, Untouchable. Untouchable ini aku punya yang 30 ml ya, seperti ini. Ini botolnya juga sebenarnya sama ya, tipenya gitu, cuman beda ukuran aja gitu. Dia warna jusnya tuh warna agak kuning gitu, kalau yang tadi persistent tuh agak ke ungu-unguan kayak gitu ya warna jusnya. Kalau yang Untouchable ini literally warna kuning gitu jusnya. Nah, kalau Untouchable ini, dia tuh general notes-nya, aku bacain dulu ya. Jadi dia tuh ada sweet orange, citrus, berries, rose, oriental woody, dan tonka. Nah, kita spray ya. Untouchable di tangan kanan aku di sini ya. Oke. Sama sprayernya sama yang besar juga seperti ini tipenya. Ya, untuk aromanya nih, Untouchable ini, di awal spray aku langsung disambut sama aroma jeruk yang manis ya. Bahkan aku ngebayanginnya tuh langsung ke permen jelly rasa jeruk. Ngerti kan ya maksud aku, yang permen jelly itu yang di luar itu ada gulanya gitu tuh. Nah, itu tuh mirip gitu sama Untouchable ini di opening gitu aromanya. Nah, tapi aroma zesty lemon pun cukup vokal juga di Untouchable ini menurut aku gitu. Jadi nggak kayak bener literally orange yang manis doang gitu loh, tapi memang beneran ada asam-asam dari lemonnya itu gitu. Nah, terus aroma woody walaupun memang ada ya, tapi tipis banget menurut aku. Untuk kalian yang kurang suka sama aroma woody, ini masih aman menurut aku. Ini bisa kalian cobain ketika misalnya kalian memang pengen coba-coba aroma woody gitu, tapi nggak mau yang langsung nonjok aroma woody-nya, cobain Untouchable. Dia masih ada woody-nya di background tipis-tipis gitu, tapi masih aman banget untuk kalian yang pemula untuk nyobain aroma woodyan gitu ya. Dan aroma manis di Untouchable ini dipegang sama aroma manis dari tonka, jadi bukan vanilla. Sedangkan kalau yang persistent ini kan vanilla ya. Nah, kalau Untouchable ini tuh tonka yang lebih ngeluarin aroma manisnya itu gitu, ngasih kesan manis gitu di aromanya sedikit. Tidak too much juga manisnya, ini masih oke banget gitu untuk kalian yang memang kurang suka sama aroma yang too sweet gitu. Nah, menurut aku nih ya, Untouchable ini tuh dia unisex, tapi lebih condongnya tuh ke maskulin menurut aku gitu. Walaupun kalian tipikal boss babe juga pasti masih bisa pull out this kind of aroma sih gitu ya. Ini memang literally bisa cewek cowok juga gitu. Cuman kalau dalam pas aku sniff gitu, pas di bayangan aku ini lebih lean-nya ke maskulin gitu dibandingkan feminin. Dan karena aroma citrusnya lumayan vokal nih di si Untouchable ini, jadi dipakai siang-siang juga masih oke. Si Untouchable menurut aku dipakai ke kampus atau ke kantor itu masih cocok juga. Untouchable masih proper gitu ya, bukan yang tipikal yang mengganggu sekeliling. Ini masih mas pleasing juga menurut aku Untouchable ini. Nah, sekarang kita next aja ya. Yang berikutnya itu ada Zippy. Ya, ini dia si Zippy. Kalau Zippy ini dia jusnya tuh warna orange gitu ya, seperti ini. Nah, kalau untuk general notes-nya Zippy itu, dia tuh ada peach, almond, honey, and musk. Hanya itu general notes-nya yang aku temukan di e-commerce-nya Yorsen, oke? Nah, untuk aromanya gimana sih? Kita spray saja langsung Zippy ya, di sini. Oke, sprayer ini semuanya bekerja dengan baik di aku, oke? Nah, untuk aromanya, sepertinya semua parfum dari Yorsen diawali dengan aroma citrus yang segar ya. Ini ketiganya tuh menurut aku awalannya gitu ya, openingnya tuh memang disambut sama citrus gitu yang segar gitu.
Di ZP ini aku merasakan aroma orange yang nyerempet sedikit nih ya. Ini mohon maaf nih, nyerempet sedikit ke pewangi mobil aroma jeruk sebenarnya ya di ZP ini. Tapi untungnya aromanya itu masih tipis-tipis aja. Yang aroma orange yang mirip sama pewangi ruangan atau pewangi mobil itu. Dan itu juga cuma sebentar untungnya ya di CZP ini, tidak yang terlalu strong banget di awal gitu. Jadi kalian memang kalau misalnya kayak aku gitu ya meraba notes-nya gitu untuk kayak ada bayangan sama aromanya, ya iya aku merasakan aroma si orange itu gitu. Cuman tenang, ini bukan tipikal yang bikin cloying terus-terusan kok. Nggak, dia di awal doang aroma orange itu. Jadi setelah itu udah aman si ZP ini gitu. Dan menurut aku, ini juga sama. Kalian harus nunggu agak lama dulu untuk bisa nikmatin aroma notes yang lain. Karena di middle, aku baru ngerasain aroma manis dari honey yang diikutin dengan aroma nutty dari almond gitu ya. Jadi kalau di awal kayak beneran ketutup sama aroma si citrusan itu gitu. Dan menurut aku ZP ini aromanya lama-lama jadi kalem dan mulai berasa ada nuansa warm tipis-tipis gitu. Karena mungkin dibantu juga dengan aroma almond yang memang nutty itu gitu ya. Terus ada aroma musky-nya juga yang ngebuat jadi aromanya itu lebih kayak comfortable gitu ya. Lebih warm, nyaman gitu. Si ZP ini seperti itu sih di aku pribadi pas aku menggunakannya gitu. Dan balik lagi ya, kalau misalnya kalian sudah menggunakan ZP ini misalnya sore hari gitu. Nah itu tuh kan nanti pas malamnya tuh udah berubah ke middle sampai dry down kan ya. Nah itu baru nih cocok, karena menurut aku memang di middle sampai dry down itu tuh masih oke gitu dipakai untuk malam hari juga sebenarnya. Nah, tapi kalau menurut aku pribadi, misal dipakai untuk hangout sore-sore, nih yang kayak tadi aku bilang, akan lebih pas gitu, kayak nuansa si ZP ini. Karena ya itu gitu, sore-sore pas nge-spray si ZP, itu aroma segernya dari openingnya itu ada gitu. Nah, terus pas kalian misalnya jalannya sampai malam gitu, nah itu tuh langsung berubah ke aroma middle sampai dry down yang agak ngasih kesan warm gitu, yang lebih comfort kayak gitu. Jadi itu lebih cocok gitu menurut aku dipakainya sore-sore nih si ZP ini. Karena kalau siang-siang sebenarnya fine-fine aja karena aroma citrus yang lebih kenceng itu gitu. Cuman kalau aku personally misal disuruh memilih, aku akan memilih ZP ini dipakainya untuk sore hari gitu. Dan ZP ini juga menurut aku unisex. Ini kayaknya tiga-tiganya unisex sih sebenarnya, walaupun persistent lebih lean-nya kayak mungkin 70%-nya ke feminin ya gitu. Walaupun cowok juga kalau mau pakai fine-fine aja gitu. Nah, ZP ini juga unisex sebenarnya. Cuman dia tuh lebih memang lean ke feminin juga. Beda sama yang untouchable kan dia unisex tapi lebih lean-nya ke maskulin menurut aku. Sedangkan kalau ZP ini dia lebih lean-nya ke feminin gitu. Walaupun cowok juga masih bisa pakai si ZP ini, karena aroma sweetnya pun nggak too much menurut aku gitu. Jadi masih seger aja gitu, kesannya masih fresh gitu si ZP ini. Kalau untuk range umur ini lebih cocok dipakai sama anak kuliahan ke atas sih menurut aku gitu. Anak kuliahan, terus orang kantoran kayak gitu. Kalau untuk sekolah kayaknya masih belum cocok gitu ya untuk aroma si ZP ini. Nah, kalau untuk SPL gimana sih nih ketiga perfume ini? Jadi SPL-nya di aku nih moderate ya mereka bertiga ini. Ketahanannya di kulit aku 4-5 jam. Dan di baju pun hampir sama sebenarnya ketahanannya gitu. Biasanya kan di baju lebih lama ya. Nah tapi mereka bertiga ini ketahanan di baju aku pun hampir sama 4-5 jam juga. Nah projection NCH-nya juga bertahan di jam-jam awal aja bagusnya gitu. Cuman aku nggak masalah sama sekali gitu ya. Terutama si persistent ini karena memang aku suka banget sama aromanya. Ini yang beneran aku rekomendasiin banget ke kalian ketika misalnya kalian memang suka sama aroma oud tapi tidak mau too strong gitu ya, aromanya mau yang tipikal yang tetap elegan gitu. Nah cobain si persistent ini beneran highly recommended dari aku. Dan untuk masalah juice-nya, ini persistent dan untouchable ini dia tuh tidak ada track oily-nya di kulit aku, sedangkan kalau ZP ini ada sebenarnya. Tapi bukan tipikal oily yang banjir juga gitu, dia ada, cuman tipis gitu ya si oilnya gitu di kulit aku si ZP ini. Jadi masih aman banget gitu ya kalau misalnya kita pengen spray-spray di baju, walaupun memang aku tidak menyarankan sih. Cuman kalau misalnya yang kalian bandel kayak aku gitu yang suka nge-spray di baju juga gitu, ya ini kayaknya masih aman gitu untuk di baju. Cuman kalau untuk warnanya, jujur aku belum ngetes di baju warna putih gitu ya. Jadi aku belum tahu apakah ini warnanya akan transfer ke baju warna cerah kalian, aku kurang tahu. Jadi misalnya udah ada yang coba, tolong kasih tahu aku juga dan teman-teman lainnya di komen ya. Nah, kalau untuk harga,
harganya itu nih mereka beda-beda sebenarnya. Persistent ini setahu aku harganya lebih di atas Zippy dan Untouchable ya. Cuman ini aku punya Zippy and Untouchable yang 30 ml ini harganya 125.000, sedangkan Persistent 100 ml ini yang aku punya harganya 299.000. Nah oke, menurut aku Yorsen ini aromanya tuh enak-enak ya semua nih. Tiga-tiganya enak gitu. Cuman ya memang kalau disuruh pilih ya of course aku dari tadi udah ngomong Persistent is my favorite di antara yang lainnya, dan Persistent ini akan aku pakai terus-terusan nih si Persistent karena memang aromanya enak itu gitu, aku sesuka itu sama Persistent ini gitu. Nah tapi kalau boleh jujur ya, di hidung aku openingnya tuh hampir-hampir mirip gitu loh, ini mereka semua di openingnya, karena aroma citrusnya yang lumayan strong banget itu, jadi kayak nutup semua notes-notes yang lainnya gitu loh di opening gitu. Jadi kayak memang kalau kalian memang nyobain parfum dari Yorsen, kalian please sabar dulu, tunggu sampai memasuki middle ke dry down gitu. Memang sih agak lama juga ya untuk nunggu sampai middle itu juga. Ini mereka bukan tipikal yang terjun payung juga, soalnya dari top langsung ke base gitu, enggak gitu. Mereka juga lumayan lama gitu sampai ke middle dan dry down-nya itu gitu. Tapi worth it kok untuk ditunggu, seperti yang Persistent yang di dry down-nya nagih banget untuk di sniff ini gitu. Ini aku kayaknya udah berkali-kali ngomong, udah kalian cobain si Persistent ini dulu deh gitu. Walaupun memang yang ini enak juga, cuman kalau dari aku pribadi gitu ya, aku senengnya gitu aromanya ini si Persistent ini gitu. Nah mungkin segitu aja dulu review dari aku tentang Yorsen yang variannya Persistent, Zippy, dan Untouchable. Semoga kalian terbantu sama review aku, semoga kalian juga suka sama review aku. Kalau suka tolong di like videonya, di subscribe juga channel aku, dan sampai jumpa!